Ya, berasa nggak sih satu Indonesia lagi dibuat heboh sama serbuan informasi rahasia yang dibuka ke publik sama hacker. Dia adalah Bjorka yang kini juga membuat ketar-ketir pemerintah Indonesia. Lalu siapa sih Bjorka itu dan apa maksud dan tujuan hacker seperti Bjorka menebar ancaman ke pemerintahan? Selengkapnya kita akan bahas dalam RI Waspada Serangan Hacker Bjorka. Ya, kita lihat slide yang pertama. Jejak histori Bjorka ya, kalau misalkan kita lihat sebenarnya nama Bjorka ini muncul terkait peretasan data dari Indonesia sudah sejak pada Agustus lalu gitu ya. Kemunculannya termasuk pernyataan-pernyataannya lewat situs forum bridge.to yang selebihnya sosok ini tentu saja masih misterius hingga saat ini. Namun momennya pas ya di tengah pengawasan RUU PDP yang tak kunjung kelar, ditambah lagi soal PSE yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika ini menuai polemik. Pasalnya karena aturan itu sejumlah platform seperti PayPal, Steam, Dota, dan lain-lain ini diblokir lantaran sebelumnya ini belum mendaftar begitu ya, karena banyak yang kecewa tagar hashtag blokir Kominfo ini juga mendominasi lini masa Twitter. Ya, lalu apa sih tujuannya? Karena Bjorka kini tengah menghadapi langkah pemerintah selanjutnya. Dan kita lihat di slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ya, pemerintah merupakan ladang emas para hacker begitu ya. Tentu saja para hacker ini memiliki banyak alasan untuk menargetkan pemerintah. Yang jelas para hacker ini mencari peluang yang kasih mereka lebih banyak lagi keuntungan. Dan lembaga pemerintah adalah target yang sempurna untuk pundi-pundi cuan mereka. Alasannya banyak. Yang pertama, instansi dan institusi pemerintah menyimpan informasi yang sangat sensitif. Kedua, pemerintah berada di persimpangan banyak industri yang berbeda-beda sehingga serangan bisa datang dari semua sisi. Lalu terbukti Kominfo ini BIN, perusahaan telekomunikasi dalam negeri ikut jadi target Bjorka. Ketiga, biasanya kalau ada hacker serang pemerintah, tim IT dan keamanan pemerintah ini lagi kena uji coba begitu ya. Seberapa kebal sih sistem pemerintah untuk skala keamanan satu negara. Dan ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri begitu ya. Sebab lembaga pemerintah ini dinilai tidak memiliki pita lebar untuk mengatasi dan mengamankan semua ancaman. Dan berikutnya, salah satu penyebab utama serangan dunia maya adalah anggaran yang kecil dan pemerintah yang sangat bergantung pada pihak ketiga dan kontraktor. Ya, negara adidaya seperti Amerika Serikat pun kerap mengalami hacker begitu ya. Dan kita lihat contoh kasusnya pada slide selanjutnya. Ya, di slide berikutnya adalah 10 pelanggaran data pemerintah terbesar sepanjang masa di Amerika Serikat. Dari lembaga pemerintah Amerika Serikat hingga lembaga negara, hacker telah menemukan informasi pribadi warga Amerika Serikat melalui setiap pemerintahan. Tapi bukan hanya peretas yang membahayakan data pribadi orang Amerika ya. Beberapa pelanggaran data tersebar dan yang paling signifikan terjadi karena kesalahan dari kehilangan hard drive, database yang salah konfigurasi dan pencurian perangkat fisik hingga kesalahan sederhana yang menyebabkan nomor jaminan sosial, alamat, pengumpulan data suara dan data sensitif lainnya bocor. Ya, kalau misalnya kita lihat negara-negara bagian Texas, kita lihat ya dari yang terkecil dulu. Di negara bagian Texas ada 3,5 juta data pada April 2011. Lalu Departemen Pendapatan South Carolina ini sebanyak 3,6 juta pada Oktober 2012. Lalu Tricare sebanyak ada 4,9 juta data yang terjadi pada September 2011. Lalu kantor Sekretaris Negara Georgia ini ada sebanyak 6,2 juta data penduduk yang terjadi pada November 2015. Lalu berikutnya ada kantor Kejaksaan Agung di Texas. Sebanyak 6,5 juta yang terjadi pada April 2012. Kita lihat slide berikutnya. Ya, ada profesi Departemen Kesehatan Virginia sebanyak 8,3 juta data yang terjadi pada Mei 2009. Lalu ada kantor manajemen personalia Amerika Serikat atau OPM sebanyak 21,5 juta Juni 2015. Lalu Departemen Urusan Veteran Amerika Serikat sebanyak 26,5 juta yang terjadi pada Mei 2006. Dan kita lihat administrasi arsip dan arsip nasional atau NARA ini sebanyak 76 juta data yang terjadi pada Oktober 2009. Dan kalau kita lihat yang paling banyak terjadi di Desember 2015, ini basis data pemilihan Amerika Serikat sebanyak 191 juta data yang terjadi peretasan begitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kita lihat slide berikutnya. Terlihat ya dari tahun ke tahun negara Amerika Serikat yang teknologinya sangat diperhitungkan juga masih bisa kebobolan hackers begitu ya. Dan hack-menghack ini seolah juga menjadi ladang memenuhi kehidupan bagi si para hacker ini mendapat uang. Nah, kalau ada yang rugi pasti juga ada yang untung. Jadi kita lihat slide berikutnya. Ya, laporan baru dari Chainalysis Inc. dalam 2 tahun terakhir penjahat dunia maya ini sudah mengantongi 1,3 miliar dalam pembayaran utang
Ini uang tebusan dari korban peretasan. Perusahaan pelacak cryptocurrency mengatakan nih ada peningkatan besar dalam pembayaran tebusan. Kita lihat pada 2018 ada 39 juta US dollar ini atau sebanyak 579 miliar. Kita lihat 2019 ada 152 juta US dollar atau sekitar 2,2 triliun dan 2020 sebanyak 692 juta US dollar atau sekitar 10,2 triliun rupiah. Di 2021 ini 602 juta US dollar atau sebanyak 6,9 triliun. Kita lihat slide berikutnya. Ya, seringkali korban peretasan sering tidak mengungkapkan bahwa dirinya telah mengalami pelanggaran ya, atau bahkan tidak mengakui mereka telah membayar uang tebusan dalam mata uang kripto untuk membuka kunci sistem mereka. Ya, kalau kata para ahli, kerahasiaan itulah yang membuat kelompok kriminal yang sering berbasis di Rusia dan Eropa Timur ini terus menargetkan bisnis di Amerika Serikat. Dan berdasarkan rata-rata, jumlah pembayaran perorangan atau per lembaga berkisar antara 118.000 dolar atau sekitar 1,7 M ya pada 2021. Ini meningkat dari tahun 2020 sebesar 88.000 dolar atau 1,3 miliar dan 25.000 dolar atau 371 juta pada tahun 2019. Ya, pada titik ini aspek lain yang mahal dari kejahatan dunia maya seringkali tidak dipertimbangkan ya. Pertama, biaya aktual yang terkait dengan keamanan agar terhindar dari serangan cyber diperkirakan bahwa sebuah perusahaan ini mungkin harus menginvestasikan hingga lebih dari puluhan ribu dolar untuk perlindungan terhadap kejahatan dunia maya. Dari sisi berapa biaya keamanan cyber, pengeluaran dan biaya keamanan cyber ini terutama dalam hal entitas keuangan yang menurut laporan pada tahun 2018 ini menjadi salah satu yang paling terancam. Negara-negara maju secara teknologi juga harus memastikan bahwa negara-negara berkembang dapat mengikuti kemajuan terbaru dalam keamanan cyber karena perlindungan tidak memadai juga dapat membahayakan negara-negara tetangga. Ya, serangan dunia maya dari zaman ke zaman ini menjadi PR bagi seluruh pihak begitu ya, agar semua pada melek aware dan terhadap pada perkembangan teknologi. Sehingga kita berharap nih Indonesia memiliki pengawasan lebih ketat terhadap data 250 juta warganya. Ya,